Halo Kartan Squad, kembali lagi bersama saya Kawira The King of Sparko. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip latihan. Salah satunya adalah progression regression ya. Apa yang dimaksudkan progression regression? Jadi kenapa saya membahas ini, karena mungkin pada saat kita latihan ya, kondisi tubuh kita dengan orang lain berbeda ya. Mungkin kita jadi pelatih, kita melatih seseorang, kondisi yang kita latih satu sama lainnya itu berbeda ya. Dengan adanya perbedaan kondisi kemampuan awal seseorang, maka progression regression perlu dipertimbangkan bagi seseorang ataupun pelatih yang akan memberikan program kepada klien ataupun peserta latihan ya. Oke, yang pertama saya bahas tentang regresi. Apa yang dimaksud dengan regresi? Regresi di sini adalah ketika kita belum mampu melakukan gerakan-gerakan yang kompleks, ataupun kita memang memiliki kemampuan dasar yang sangat rendah, sangat minim sekali ya. Ini dalam rangka untuk menghindari cedera bagi para peserta latihan ataupun diri kita sendiri. Dan juga ini juga bisa menjadi transisi sebelum melakukan gerakan yang lebih kompleks, terutama yang bersifat teknik ya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kita belum mampu gerakan-gerakan yang susah, kita lakukan gerakan ya yang lebih sederhana ya. Intinya menyederhanakan gerakan yang secara normal. Ada gerakan normalnya, umpamanya squat. Squat ini ya, ini ada pilihan gerakan, kita regresikan, kita sederhanakan. Contohnya squatnya dari sini bisa ya, kalau pakai ini bisa ya. Nah, dari tempat duduk. Nah, itu regresi, padahal kan gerakannya yang normalnya ya seperti ini, dari atas. Kita bisa gunakan bantuan tempat duduk ya, itu regresi. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan progresi? Tadi regresi, sekarang progresi. Ini kebalikannya ya. Progresi adalah jika gerakan yang kita lakukan itu sudah terlalu mudah kita lakukan ya. Terlalu gampang kita lakukan sehingga kita naikkan tingkat kesulitannya, itu namanya progresi ya. Contohnya ya, kita mungkin melakukan gerakan push up. Push up seperti ini ya. Mungkin reguler push up ini udah biasa lakukan, kita naikkan ya menjadi yang lebih sulit ya. Contohnya kita bisa decline push up ya, kita taruh kakinya di atas ya, decline push up. Nah, ini agak lebih sulit karena condongan kaki berbeda. Nah, ini menambah tingkat kesulitan. Itu yang dinamakan progresi. Gerakan biasa kita sudah mudah, naikkan tingkat kesulitannya, sehingga ini akan menambah stimulus pada otot kita. Itu yang saya maksud dengan progresi dan regresi ya. Regresi menyederhanakan yang normal atau memudahkan gerakan yang biasanya. Kemudian progresi, gerakan yang sudah biasa kita lakukan, kita tambahkan tingkat kesulitannya. Oke, lebih jelasnya bagaimana sih dalam penerapan contoh tersebut. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan gerakan dari mudah ke gerakan sulit ya. Kita contohkan ke pull up dari sini ya. Ini mungkin kalian sudah bisa melakukan Australian pull up. Nah, ini kan mudah. Ada mudah. Baru kita naik ke pull up. Bisa. Gerakan di sini. Itu contoh penerapannya ya. Jadi dari gerakan mudah ke sukar. Kemudian apalagi contoh penerapannya adalah mencoba gerakan-gerakan baru. Contohnya kalau kita push up-nya bisa, yang tadi saya sampaikan regular push up sudah bisa, mungkin kita bisa rubah menjadi diamond push up. Ini juga bisa lebih mudah, mungkin kita bisa archer push up. Nah, itu ya, mencoba gerakan-gerakan baru. Kemudian ada yang lain juga, kita bisa menggunakan dari gerakan statis ke gerakan dinamis. Contohnya gerakan statisnya squat. Gerakan dinamisnya kita buat gerak aja.
Dari gerakan statis ke gerakan dinamis. Oke. Jadi itulah gerakan-gerakan yang untuk bisa kita terapkan untuk regresi ke progresi. Ya. Kemudian berikutnya adalah gerakan pelan ke gerakan cepat. Contohnya push up. Ya. Push up paling gampang ya. Push up. Ini pelan. Cepat. Itu contohnya ya. Itu contoh penerapan daripada gerakan progresi, regresi, progresi. Oke, berikutnya adalah gerakan dari dengan beban ringan ke beban berat. Contohnya apa ya? Berarti harus ada pemberat. Contohnya kita pull up. Pull up biasa ini kan tanpa beban. Ya. Tanpa beban. Bebannya ringan. Kemudian kita tambah pemberat. Ya. Mau menggunakan belt atau menggunakan pemberat di kaki, pemberat berupa ban kita gantung di pinggang kita, udah kita melakukan pull up, ya, nah, kita gantungkan ban di pinggang kita melakukan pull up, nah itu kita bisa lakukan. Ya, jadi menambahkan beban dalam melakukan aktivitas fisik ya, itu metode penerapan. Oke, demikian tadi penjelasan singkat saya terkait dengan progression dan regression ya. Ini penting sekali dalam hal untuk peningkatan kemampuan kita dan menghindari cedera bagi mereka mungkin yang baru ataupun yang sudah mahir. Jadi kita bisa membaca, melihat sejauh mana kemampuan seseorang. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, tetaplah semangat. Carlton Tactical, always forceful.